Masih tentang implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, guys. Apabila Bapak Ibu guru pendidik di sekolah itu masih merasa kesulitan dan merasa capek dengan implementasi P5 ini, itu berarti kegiatannya belum berpusat pada peserta didik. Dan kemudian mungkin ada sesuatu di sana Bapak dan Ibu guru pendidik ini belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Jika kita lihat coba di dalam buku panduan implementasi proyek profil Pancasila ini, tugas dan fungsi pendidik itu meliputi yang pertama adalah merencanakan proyek. Dalam hal ini pendidik melakukan perancangan tujuan, alur kegiatan, strategi pelaksanaan, dan asesmen. Yang paling penting di sini adalah para pendidik memetakan dimensi, elemen, dan subelemen dari setiap proyek yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua sebagai fasilitator. Dalam hal ini adalah memfasilitasi peserta saja, guys. Jadi tidak mengajar ya, jadi hanya memfasilitasi para siswa yang sedang melakukan proyek. Karena bisa jadi proyek itu juga merupakan ide dan kreativitas dari para siswa. Demikian pula dengan macam proyeknya, judul proyeknya itu bisa juga ditentukan oleh para peserta didik. Yang ketiga, para pendidik itu mendampingi, guys. Jadi sebagai pendamping. Pendamping dalam hal ini bisa jadi dalam satu kegiatan proyek itu nanti Bapak dan Ibu guru itu bisa memberikan umpan balik dari setiap proses yang dilakukan oleh para peserta didik. Yang keempat adalah sebagai supervisor atau konsultan, jadi mengawasi dan mengarahkan peserta didik dalam pencapaian proyek, memberikan saran atau masukan secara berkelanjutan untuk peserta didik, dan melakukan asesmen performa peserta didik. Asesmen di sini adalah sesuai dengan apa yang tadi dipetakan di awal sebelum pelaksanaan proyek, guys. Yang kelima itu pendidik berlaku sebagai moderator yang memandu peserta didik dalam berbagai aktivitas diskusi. Nah, dari kelima tugas dan fungsi pendidik ini jelas bahwa pendidik ini tidak akan mengalami kesulitan dan mengalami kecapean ya, karena yang berproyek itu adalah peserta didiknya. Nah, itu tadi adalah peran pendidik di dalam kegiatan proyek penguatan profil Pancasila, guys, yang tertera di dalam buku panduan ini, guys. Selanjutnya bahwa kegiatan proyek profil Pancasila ini itu adalah kegiatan kokurikuler, guys ya. Merupakan kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek. Kemudian kegiatan ini dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam buku panduan itu juga disebutkan bahwa pelaksanaannya itu dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Makanya di dalam buku panduan itu ada 3 model penjadwalan yang bisa dilakukan oleh sekolah. Yang pertama bisa dijadwalkan setiap hari. Jadi ada 2 jam setiap hari begitu. Kemudian ada juga model yang 1 hari dalam 1 minggu. Dan yang ketiga ada yang dijadwalkan dengan model blok, misalnya 2 minggu dalam 1 periode begitu, guys. Itu dalam satu kegiatan proyek. Kemudian juga ke Bapak Ibu pendidik itu juga mesti memahami bahwa proyek penguatan profil Pancasila itu dirancang terpisah dari intrakurikuler loh ya. Jadi kegiatannya itu adalah kokurikuler, tetapi penjadwalannya dan pelaksanaannya itu ada di dalam intrakurikuler, ada merupakan bagian dari 48 beban belajar 48 jam seminggu itu, guys ya. Tetapi dirancang terpisah dari kegiatan intrakurikuler ya, baik tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran itu tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Jadi pisahkan dulu dari mata pelajaran ya. Kemudian berikutnya bahwa di dalam implementasinya satuan pendidikan itu dapat melibatkan masyarakat.
orang tua, alumni, dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini. Artinya jika kemudian di dalam proyeknya siswa membutuhkan narasumber, siswa membutuhkan penguatan dari masyarakat atau dari alumni atau dari tetangga sebelah misalnya, itu diperkenankan loh ya. Jadi para siswa di dalam melaksanakan kegiatan proyeknya itu bisa mendapatkan informasi, menggali informasi, mendapatkan pembelajaran dari masyarakat di seputar sekolah gitu. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa kegiatan P5 itu merupakan terjemahan dari pengurangan beban belajar siswa di kelas yang intrakurikuler itu. Agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar dengan setting yang berbeda. Tidak terlalu formal, tidak terlalu terstruktur, tetapi lebih interaktif dan lebih mendorong siswa untuk bekerja di dalam komunitas, guys. Ini semuanya tertera di dalam buku panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu ragu di dalam menyelenggarakan kegiatan proyek profil Pancasila ini, terutama untuk yang jenjang sekolah menengah ya, untuk SMP, apalagi SMA, SMK itu kita percaya sajalah pada siswa-siswa kita bahwa mereka bisa melaksanakan atau melakukan pembelajaran dengan setting yang berbeda. Dan kita percaya aja bahwa mereka juga memiliki kreativitas inovatif yang perlu juga untuk kita gali sebagaimana prinsip di dalam proyek penguatan profil Pancasila ini, guys ya. Oke, semoga menginspirasi Cak Syukur. Selamat berbahagia ya. Intinya memang guru dan siswa harus berbahagia di dalam melaksanakan kegiatan P5 ini. Gitu ya. Selamat berkarya untuk anak bangsa.